Apa tuh Gali Odiva ini? Dari tahun ke tahun HIV/AIDS ini meningkat. Padahal ini baru pertama kali yang ada di Puskesmas Abab. Penghargaan bagi saya kan penghargaan yang luar biasa. Pak Satrianto asli dari mana, Pak? Dari Karangagung. Gali Odiva ini kan tentang apa? Tentang HIV/AIDS ya. Iya, Pak. Penyakit yang secara termasuk kelas berat lah ya dalam masyarakat, memalukan ya, menjadi aib Iya, ya. Pak. Penyakit kelamin dari infeksi saluran kemih. Screening K1 seluruh pasien ibu hamil kita lakukan screening dengan rapid. Jadi kita koordinasi dengan bidan desa, dengan kepala desa untuk kegiatan posyandu. Kita langsung terjun ke lapangan untuk screening awal. Oh, itu screening awalnya ya? Dari screening PCT kita belum ada satupun temuan, Pak. Tapi kita temuan di puskesmas itu sendiri. Oh gitu. Karena pasien itu datang ke poli umum atau poli lansia maupun ke EGD dengan gejala seperti itu lengkap, Pak. Jadi akuratnya 100%. HIV/AIDS di kabupaten ini itu seperti apa sekarang? Seberapa daruratkah itu? Di tahun 2023 ini yang paling darurat, Pak. Dari Januari itu sudah 3 temuan kasus. Sampai September, sampai Oktober ini sampai 7 kasus. Bagaimana penularan HIV/AIDS itu terjadi? Seperti apa gitu tanda-tanda orang yang kena HIV/AIDS ini? Salah satunya mencret. Mencret lebih dari 2 minggu, bibirnya pecah-pecah, sariawan terus-menerus, tidak kunjung sembuh, berat badannya menurun, nafsu makan berkurang. Kita kalau untuk kunjungan ke populasi kunci, Pak ya, itu belum tercapai hamaturnya. Oh, namanya populasi kunci? Iya. Kita belum bisa masuk ke area itu karena kalau kita sudah masuk ke populasi kunci atau ke area seperti salon atau lokalisasi, kita harus ada pendukung dari luar, Pak, seperti Pol PP, pihak kepolisian, perangkat desa. Seperti kalau kita orang kesehatan datang sendiri pasti kita ditolak. Ada resistensi ya. Rata-rata yang latar belakangnya terjadinya itu apa ya? Paling banyak temuan di Abab itu, Pak, LGBT, gay seperti itu. Jadi hubungan laki-laki dengan laki-laki. Ini masa inkubasi ketahuannya berapa tahun nih? Soalnya kan HIV/AIDS ini kan dia panjang. Tahunya ketika imun sudah turun, penyakit banyak itu. Tergantung, Pak, tergantung imun. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Memalukan atau jadi aib dari keluarga. Nah, itu bagaimana tuh menjaga kerahasiaan daripada pasien ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Hari ini kita ada di ruang podcast Indahnya Pali. Di ruang podcast ini kita akan membahas cerita-cerita inspiratif, cerita menarik, kemudian inovasi-inovasi dari mereka yang punya inovasi dan inspirasi terkait dengan bidang yang dilakukannya di pekerjaannya. Hari ini telah hadir di antara kita Pak Satrianto. Beliau adalah inovator dari Gali Odiva. Gali Odiva yang mengurus tentang orang dengan HIV/AIDS. Apa kabar Pak Satri? Alhamdulillah baik, Pak. Ini saya panggilnya apa, Pak Satria? Satri. Satri. Oke, baik nih. Boleh cerita nih Pak tentang inovasi yang dibuat nih Gali Odiva. Kemarin kalau nggak salah menang ya di lomba inovasi daerah. Alhamdulillah, Pak. Masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Oke. Nah, silakan Pak. Apa tuh Gali Odiva ini? Awalnya kalau dari Puskesmas Abab kan menganjurkan untuk ikut lomba inovasi. Tapi saya awalnya ragu-ragu juga bagaimana untuk penyusunan naskahnya kan. Tapi akhirnya saya banyak-banyak tanya di teman-teman seperti senior-senior di Air Hitam kan. Jadi saya tertarik untuk pengambilan inovasi tentang HIV/AIDS ini karena dari tahun ke tahun HIV/AIDS ini meningkat. Jadi di sanalah saya tertarik untuk pengambilan inovasi ini. Padahal ini baru pertama kali yang ada di Puskesmas Abab untuk mengikuti lomba, Pak. Alhamdulillah dari 23 dari peserta, alhamdulillah masuk 5 besar.
Baik. Itu penghargaan bagi saya kan penghargaan yang luar biasa karena baru pertama sudah masuk 5 besar. Itu berkat dukungan dari kepala puskesmas juga kan teman-teman unit terkait juga. Iya. Oke, Gali Odiva ini kan tentang apa? Tentang HIV/AIDS ya, artinya Iya Pak. penyakit yang apa namanya itu secara secara termasuk kelas berat lah ya, penyakit yang boleh tahu nih sebelum kita masuk ke ini, Pak Satrianto asli dari mana Pak? Ini. Dari Karangagung. Udah di Karangagung, berarti Ya, memang orang asli Abab dan asli Pak. kerja di Puskesmas Abab ya. Iya. Dulu pendidikannya di mana Pak? Artinya di bidang apa? Di S1 perawatan. Oh memang keperawatan. Iya. Jadi di Puskesmas Abab ini Pak Satri yang apa namanya tuh yang mengelola ya, artinya mengelola tentang apa penyakit HIV/AIDS ini. Kalau boleh tahu di unit Benar. apa itu di Saya dari 2017 sampai 2021 di Poli Umum, Pak. Ya. Karena belum tersedianya klinik PCT. Oh gitu. Di 2022 sudah tersedianya khusus untuk pelayanan pasien HIV/AIDS. Jadi dari 2022 sampai sekarang, alhamdulillah saya diberi wadah untuk tersendiri melayani pasien-pasien seperti itu. Jadi untuk mendapatkan informasi ke pasien itu kemungkinan terbukanya sedikit karena khusus untuk pasien yang seperti EMS, HIVS atau infeksi saluran kemih itu kembali ke ruangan PCT. Oh iya. Oh, jadi dia dalam satu ruangan. Karena begini ya, penyakit yang ini kan tergolong penyakit yang dalam masyarakat memalukan ya, menjadi aib Iya, ya. Pak. Penyakit kelamin dari infeksi saluran kemih sama apa namanya HIV/AIDS ini. Nah, ini sudah pasti akan sulit sebenarnya mendeteksinya di masyarakat. Ini apa yang dilakukan ya? Karena inovasi Gali Odiva ini kan salah satunya untuk supaya bisa mendeteksi penyakit tersebut ya di masyarakat. Ini yang dilakukan oleh apa namanya Pak Satri dan kawan-kawan seperti apa? Kalau untuk mendeteksinya kita kerjasama dengan bidan desa, Pak, untuk screening K1 seluruh pasien ibu hamil. Kita lakukan screening dengan rapid. Jadi kita koordinasi dengan bidan desa, dengan kepala desa untuk kegiatan posyandu. Kita langsung terjun ke lapangan untuk screening awal. Oh itu screening awalnya. Ya? Rata-rata dapat kasusnya yang positif atau reaktif ya melalui rapid test itu bagaimana proses ininya Pak biasanya? Apa melalui laporan atau mereka berobat atau kalau dari screening PCT kita belum ada satupun temuan Pak, tapi kita temuan di puskesmas itu sendiri. Oh gitu. Karena pasien itu datang ke poli umum atau poli lansia maupun ke EGD dengan gejala seperti itu, langsung kita terarah, tanda dan gejalanya terarah, pemikiran kita terarah ke sana. Jadi langsung kita rapid. Alhamdulillah kita pelayanan PDP ini dapat rapid 1, 2, 3 lengkap Pak. Jadi akuratnya 100% dengan pengecekan sampelnya pakai sentrifuge. Jadi dari sentrifuge itu kita masukkan di dalam rapid 3. Jadi kita dari 2021 udah pernah lagi merujuk keluar. Oh dari dulunya merujuk keluar ya? Dulunya merujuk keluar karena keterbatasan logistik. Jadi dapat hanya rapid 1 karena rapid 1 itu kan tidak terlalu akurat. Jadi kita buat rujukan manual karena rujukan pasien HIV/AIDS ini tidak terdaftar di BPJS. Jadi kita rujuk manual yang kerjasama dengan kita yaitu Rumah Sakit Prabu Muli. Jadi kita yang mengantar, kita yang menangani. Oke. Dari pengalaman sekarang sejak tahun 2020 ya? 2021. 2021. Dari 2021 sampai 2023 ini menurut pengalaman Pak Satri ini untuk kasus dari HIV/AIDS di kabupaten ini itu seperti apa sekarang? Seberapa daruratkah itu? Kalau menurut saya
di tahun 2023 ini yang paling darurat, Pak. Iya. Karena dari awal, dari Januari itu sudah 3 temuan kasus. Itu dari Januari. Iya. Dilanjutkan sampai September, sampai Oktober ini sampai 7 kasus. Tapi 5 yang sudah reaktif itu sudah pengambilan obat ke Puskesmas Abab. Iya. Duanya belum menemui saya. Iya. Karena dengan kondisinya masih sehat atau belum ada gejala, Iya. ya mungkin mereka, aku sehat, aku tidak ada gejala seperti itu kan, padahal dia sudah kami lakukan rapid, Nah, hasilnya reaktif. 2 orangnya belum menemui kami. jadi boleh dijelaskan nih secara ini bagaimana penularan HIV/AIDS itu terjadi? Karena kan HIV/AIDS ini kan kaitannya dengan sistem imun ya. Artinya akan terasa ketika imunnya lemah, sering sakit segala macam. Nah, tanda-tandanya apa? Seperti apa gitu tanda-tanda orang yang kena HIV/AIDS ini eh, sehingga dia itu bisa secara dini mungkinnya ditolong gitu sebelum sebelum sudah rata-rata kan mungkin kalau sudah parah datang baru datang Iya. kan. Nah itu apa tuh proses penularannya seperti apa? Kalau penularan penyakit HIPS ini, yang pertama dia pasti pasien datang ke puskesmas itu salah satunya mencret. Hmm. Mencret lebih dari 2 minggu. Hmm. Walaupun dia berobat ke bidan praktek atau dokter praktek, itu tetap aja tidak sembuh, Pak. Karena tergantung dengan virus tadi. Iya. Terus ada juga bibirnya pecah-pecah, sariawan terus-menerus tidak kunjung sembuh, Hmm. berat badannya menurun, nafsu makan berkurang. Jadi otomatis mereka datang ke layanan yang terdekat, Iya. seperti puskesmas kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita lakukan pengecekan rapid tadi. Oke. Jadi hasilnya reaktif dengan tanda dan gejala seperti itu. Sampai tahun 2003 ini ada berapa kasus? 10 kasus ya? 2023 7 kasus yang temuan. Iya, temuan. Yang nihil di 2020, nihil temuan. Ini nihil temuan tuh apa memang tidak ada atau jangan-jangan tidak terdeteksi ini? Mungkin belum terdeteksi, Pak, karena keterbatasan logistik kita juga. Karena walaupun ada temuan rapid 1 pasti kita rujuk. Oh gitu. Kita rujuk ke rumah sakit. Untuk pengambilan obatnya juga ke rumah sakit. Ya. Karena seperti saya bilang tadi di awal, ini untuk mendeteksi penyakit ini kan pasti ada resistensi ya. Artinya karena screening yang tadi dibuat itu rata-rata tidak menghasilkan ya. Rata-rata dapatnya yang mereka yang sudah merasa sudah sakit, ada keluhan, ya, ada keluhan di rapid, baru nanti keluar itu hasilnya reaktif. Nah ini kira-kira ada nggak apa namanya cara atau pengalaman lah, tolong dijelaskan dulu pengalamannya ketika apa namanya itu screening tempat-tempat yang mungkin tanda kutip apa istilahnya itu bisa bisa menularkan HIV/AIDS ini. Itu seperti apa yang dilakukan dan kira-kira hambatannya ada nggak di situ? Kita kalau untuk kunjungan ke populasi kunci, Pak ya, Ya. itu belum tercapai hambatannya. Oh, namanya populasi kunci ya? Iya. Kita belum bisa masuk ke area itu karena kalau kita sudah masuk ke populasi kunci atau ke area seperti salon atau lokalisasi, kita harus ada pendukung dari luar, Pak, seperti Pol PP, pihak kepolisian, perangkat desa. Seperti kalau kita orang kesehatan datang sendiri pasti kita ditolak. Ada resistensi ya. Kita harus ada dukungan dari luar. Kalau kita harus masuk ke area seperti itu. Jadi agak sulit juga ya, Pak ya? Sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Karena pengalaman saya untuk kunjungan ke salon sampai-sampai kami mau dilempar. Karena dia tidak menerima kami sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pengecekan pada orang-orang tersebut. Alasannya lebih kurang apa? Alasannya saya sehat. Oke. Alasannya. Tidak perlu Tidak perlu dikunjungi, saya sehat. Padahal sebenarnya kita tuh hanya screening ya sebenarnya. Iya, kita sebenarnya untuk screening awal. Dan membuktikan kalau dia sehat itu. Kita buktikan kalau Anda sehat ini. Tapi ya dari
10 kasus 7 kasus ya tadi ya, 7 kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di 2023 ini. Rata-rata yang latar belakangnya terjadinya itu apa ya? Apakah dia hubungan bebas gitu ya antara lawan jenis, atau malah justru yang sekarang ini lagi ini juga hubungan sesama jenis, LGBT dan segala macam. Paling banyaknya itu apa? Atau mungkin juga dari narkoba juga bisa kan itu? Paling banyak temuan di ABAP itu Pak, eh, LGBT, LGBT. eh, gay seperti itu. Jadi Oh, hubungan laki-laki dengan laki-laki sama laki-laki. laki-laki. Oke. Tapi kalau untuk pemakai narkoba, kita belum ada satupun temuan. Pemakai narkoba Ataupun belum. dia bergantian dengan jarum suntik, Hmm. kita belum ada temuan. Tapi kalau dengan laki-laki suka laki-laki, itu banyak kasus kita temuin sekarang. Oke. Melatar belakangi dengan temuan kasus itu, dia suka sama laki-laki. Jadi penyuka sesama jenis ya, yang paling banyak menularkan. Ya, paling banyak itu, Pak. Paling banyak menyumbang angka pasien kami. Oke. Dari yang ditemukan, umur yang paling muda berapa tahun? Umur yang paling muda sekarang 21 tahun. Artinya kemungkinan ini masa inkubasi ketahuannya berapa tahun nih? Soalnya kan HIV/AIDS ini kan dia panjang, tahunya ketika imun sudah turun, penyakit banyak itu. Mungkin sudah saya wawancara waktu itu, dia berhubungan di tahun 2016-2017. Baru ketahuan sekarang. Baru ketahuan tahun ini di bulan Juli. Artinya kalau 2016 itu masa 7 inkubasi. tahun ya. Ya, itu masa inkubasinya tergantung Pak, tergantung imun. Ada yang 5 tahun, adanya 8 tahun. Seperti itu. Nah, ini kan juga makin sulit kita mendeteksi ya. Karena ketika dia melakukan apa namanya yang hubungan menyimpang itu dengan sesama jenis, ketahuannya bisa 5 tahun sampai ini. Lumayan lama, Pak. Iya. Ini beda dengan penyakit-penyakit lain. Kalau seperti ISPAR, ya kan, kalau kita ini kan langsung kontak. Tapi kalau penyakit HIV/AIDS ini, dia masa inkubasinya kita sulit untuk deteksi langsung. Iya. Kita tuh menunggu kalau mereka ada keluhan. Ada keluhan baru ketahuan. Baru ketahuan mereka ada keluhan. Tapi kalau dia tidak ada keluhan, kita tidak bisa mendeteksi seperti itu. Apalagi dengan wajah yang berotot kan, kita kan tidak tahu dengan dia suka sama laki-laki itu. Jadi kita baru ketahuannya pas ada keluhan seperti diare, sariawan. Aku juga kan melakukan rapid juga di rumah, ibaratnya mereka ada keluhan. Ada yang datang ke rumah juga untuk ini. Karena ini kan juga pasti ini kan harus dirahasiakan ya informasi yang ini, karena apa, pasti ini kan penyakit yang mungkin memalukan atau jadi aib dari keluarga. Nah itu bagaimana tuh menjaga kerahasiaan daripada pasien ini? Kalau inisiatif kami dari Puskes Pak ya, dari satu tim, kami kalau untuk pemeriksaan rapid di rumah, kami merahasiakan bukan rapid HIV Pak. Oh gitu. Kami alaskan dengan HBsAg atau ngecek golongan darah seperti itu. Jadi walaupun dia reaktif, keluarganya kan tidak curiga. Oh, kalau ditulis jadi kami ada inisiatif sendiri untuk rapid seperti itu. Kami memberi alasan untuk mengecekkan golongan darah, cek HBsAg, seperti itu. Jadi tertutup. Kerahasiaan untuk pasien itu memang benar-benar kami jaga. Jadi yang tahu ada Pak dia kena penyakit itu atau mengidap HIV/AIDS itu hanya tenaga kesehatan dan yang bersangkutan. Satu tim, Pak. Satu tim, satu tim itu ya. Satu tim, karena kalau dia sudah reaktif, yang tahu tuh, yang berhak tahu Pak ya, perawat, dokter, analis, sama farmasi. Karena farmasi itu kan memberikan obat nantinya. Dokter kan yang untuk pemeriksaan pengkajian klinisnya. Jadi hanya tertutup hanya satu orang, satu tim dan satu orang yang pengidap itu. Bahkan keluarganya juga nggak tahu. Keluarganya rata-rata nggak tahu, tapi kami tawarkan untuk ke pasien, bisa nggak kalau kami untuk penawaran PMO, pendampingan minum obat. Seketika dia telah minum obat, keluarganya atau saudaranya yang memberitahu seperti itu. Yang di rumah ya. Ya, tapi kalau itu kan tergantung dengan pasien juga, Pak.
kalau dia tidak bersedia untuk PMO, kita kan nggak bisa nggak maksa. bisa maksa ya, Heeh. karena dia ini. Artinya kerahasiaan dari si pasien ini yang mengidap ini memang benar-benar Nah, dijaga oleh. benar-benar kami jaga untuk kerahasiaan. Ya. Untuk pasien yang reaktif, Pak, eh, mereka tidak perlu juga untuk ke puskes untuk pengambilan obat. Oh ya, Kalau mereka tidak ada keluhan, mereka cukup dengan video call. Ini telepon. kontak dengan aku. Ya, Kan temuan di mana kan, jadi ya, tidak curiga orang-orang di ya. puskes. Baik, ya ini kan kasus HIV/AIDS ini marak nih. Kalau kita lihat berita-berita di seputaran kita ini Prabu Muli, Heeh, aku Prabu Muli itu sekarang lagi banyak juga karena dia lebih lebih perkotaan gitu. iya. Dan apa, nah ini kan Prabu Muli ini kan termasuk yang paling dekat juga ya dengan kita Mm. ya, dengan Tanah Abang, Abab, sangat dekat gitu. Nah ini kan apa namanya tuh, perlu ada ini ya, perlu ada kesadaran bersama mungkin terkait kita menjaga lingkungan. Karena ini udah ketahuan nih, banyak yang apa namanya tuh, yang terjadi karena ada penyimpangan penyimpangan LGBT tadi. Nah, upaya apa kira-kira yang dilakukan ya? Bagaimana kita mengedukasi ya masyarakat, anak-anak sebenarnya yang paling rentan, dia rentan usia tadi kalau saya lihat, kalau dia ini berarti mungkin dia masih sekolah waktu itu ya, Iya. SMA atau SMP yang rentan terhadap ini karena tidak tahuan segala macam. Nah, ini kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Kalau di wilayah puskesmas Bapak, kami masuk ke sekolah-sekolah dengan melakukan penyuluhan. Iya. Penyuluhan tentang penyakit menular, tentang seks bebas. Kan Ya. mereka kan kalau di usia muda seperti itu, mudah terpengaruh. Iya. Diberi hadiah seberapa pun dia pasti mau. Apalagi di ABAP itu dengan hasil eh, penginputan saya paling banyak IMS di usia 14 tahun, 15 tahun. Infeksi saluran kemih Heeh. itu penyakit kelamin ya? Iya, penyakit kelamin dia ada semacam keluar nanah pas saat kencing. Ya, yang kayak raja singa Tapi itu bisa segala. sembuh, Pak. Bisa dengan pemberian obat antibiotik selama 14 hari itu sembuh. Cuman yang jadi persoalan anak umur 14 tahun Heeh. itu ngapain gitu? Kok bisa kena kena Itu mungkin terpengaruh dengan ekonominya juga, Pak. Mereka kan dikasih apalah seperti itu kan. Akhirnya kan anak-anak kamu udah terpengaruh iya. untuk beli rokok, untuk beli paket seperti itu. Jadi akhirnya kan ngikutlah dia ke jalan itu. Itu paling banyak di usia-usia 14 tahun ini. Kemarin ada keluarganya yang ngantar untuk diperiksa, tapi hasilnya negatif. Ini usia 10 tahun kalau nggak salah, Pak. Artinya dia mengaku kan sama Iya, keluarga. mengaku. Makanya diantar ke puskesmas. Karena di ruangan saya itu tertutup. Iya. Tidak ada satupun yang melihat Atau mendengarkan. atau mendengarkan karena khusus untuk pasien pasien seperti itu. Saya kaget juga kemarin baru 10 tahun. Iya. Dia sudah penyimpangan seks seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau 10 tahun mungkin dia belum belum paham ya. Iya. Karena dia belum paham, dia tidak ada apa istilahnya itu. Ya nggak tahu anak 10 tahun kan apakah ini, Heeh. dan memang itu yang paling rentan sih. Ini juga sebenarnya harus jadi pemikiran bersama ya, Heeh. gimana caranya kita menjaga anak-anak ini. 10 tahun sampai 14 tahun, rentang waktu SD sampai SMP berarti ya. Ya, berarti eh, di lingkungan kita sekarang ini sudah banyak sekali Heeh. hal-hal yang artinya sangat apa, rentan bagi anak-anak di usia tersebut karena mungkin pemikiran juga belum belum baik ya, artinya Heeh. belum ada yang menjadi prinsip dalam dirinya. Makanya penyimpangan itu memang terjadinya itu, dan ini juga sebenarnya jadi efek apa namanya tuh, efek terus menerus ya, yang mereka dulu korban kemudian akhirnya menjadi pelaku, dan itu nah, ini juga perlu diinikan. Dan cerita-cerita tentang banyak maraknya apa, pergaulan bebas kemudian penyimpangan orientasi seksual ya,
ini juga menjadi harus menjadi perhatian. Oke, Pak Satria, kira-kira yang terakhir apa nih yang diharapkan ke depannya terkait dengan inovasi yang dibuat dari Odipa, bagaimana nanti supaya nanti kita lebih lebih punya apa? Punya kemampuan ya, kapasitas untuk mendeteksi dini. Karena yang kalau misalnya tidak deteksi dari awal, Hah? yang sekarang ini tadi merasa sehat itu bisa jadi nanti makin Berkelanjutan. menyebarkan ya, makin menyebarkan, makin tiba-tiba kita sudah kayak jadi bom waktu tuh. Kejadian yang Prabu Muli kemarin Hmm, yang satu kali tes bisa sampai 30-an ya. 38 ya, 38 ya kan 38 itu kan, temuan. nah itu ya akhirnya nanti bisa begitu. Kan nggak lucu juga nanti kalau kita misalnya pas di screening semuanya di ini kan tiba-tiba ada 100 kasus gitu, dan ini pasti akan menjadi apa, menjadi pertanyaan Mm-mm. siapa saja yang apa istilahnya sudah bersentuhan dengan yang korban ini kan pasti bisa di tracking gitu, ini Kita nggak posisi-posisinya. tahu juga, Pak. Iya. Kalau dia belum ada tanda gejala, kita nggak tahu. Iya makanya. eh, apakah benar-benar mereka mengidap penyakit HIV atau tidak? Iya itu Karena sudah lihat kondisinya seperti itu kan kita dengan kasat mata kan kita tidak tahu, sehat-sehat aja ya. kecuali sudah Nah, ada sudah tanda dan keluar. gejala. Iya. Jadi ini juga artinya ini perlu pemikiran Ya, dari ya Pak, banyak banyak pihak, tidak sangat hanya perlu. dari tenaga kesehatan, supaya nanti kita punya formulasi kira-kira untuk mendeteksinya ini seperti apa. Hmm. Karena yang dibilang tadi kalau secara klinis Mm-mm. artinya ada dulu keluhan, ada Iya, dulu yang dirasakan, pengobatan, kemudian deteksi. mm-mm. Nah, sebenarnya cuman yang perlu di ini juga adalah karena ini kan harus harus diketahui juga si ini tuh sudah kemana saja itu juga Iya. sebenarnya harus harus ada Eh, ini. kalau dia sudah kita wawancara di ruangan klinik PCT, Pak ya, dia mengaku, Pak, Ya, kemana saja dia sudah jajan. ya. Jadi kita terdeteksi. Ada Ah, kemungkinan di daerah itu yang ini Iya, ya. ada kemungkinan mereka melakukan hubungan itu di antar desa seperti itu kan. Ibaratnya Ya. kita temuan kasus di Betung Barat ibaratnya kan. Hmm. Nah, kita tanya ke siapa saja kalian sudah melakukan hubungan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan jejaring. Ya. Heeh. Dan itu bisa bisa jadi ini apa istilahnya tuh tadi yang Heeh. Nah, yang jadi permasalahan kami kalau mereka sudah si pasien sudah ngasih tahu hmm. bahwa dia sudah melakukan hubungan dengan si A, Hmm. tapi si A ini menolak karena dia merasa sehat. Iya. Itu kendala yang sangat harus kami perhatikan lagi karena si A ini menolak untuk dilakukan screening awal karena Hmm. pada dengan kondisinya tidak ada gejala, sehat, Hmm. bisa melakukan aktivitas, Hmm. mereka sangat-sangat menolak Ya. untuk dilakukan screening. Padahal kita sudah tahu kan, Iya. sudah tahu bahwa si A ini sudah melakukan hubungan dengan pasien reaktif. Ya. Itu. Eh, HIV ini sama sekarang belum ada obatnya, Obatnya ada tapi tidak sembuh, Pak. tidak sembuh Bang. Alhasilnya kita bisa menahan virus. ARP itu diminumnya 1 kali 1, Hmm. baik malam maupun siang. Karena alhamdulillah kita di layanan kita Pak di Puskesmas Abab itu dapat terus saluran logistik obat Iya. rapid karena kita sudah melakukan PDP. Oke. Di Pali ini cuma Talang Ubi sama Abab yang Yang sudah PDP. melakukan PDP. PDP itu apa ini Eh, singkatan dari PDP itu kan perawatan, dukungan, dan pengobatan. perawatan ya? Ah, Oh. Jadi yang sudah ini diberikan logistik ya karena memang dia ah, sudah ah. dan hanya di 2 tempat itu puskesmas ya. Dua tempat Talang yang Ubi sudah dan Abab tersedia sekarang. di Pali Tapi kemarin sudah pengusulan kalau nggak salah dari Rumah Sakit Talang Ubi sama Tanah Abang untuk pendampingan ah, itu ya. untuk pengobatan. Pengobatan ya. Karena kalau pasien dari air hitam, Hmm. dia kalau tidak ke Talang Ubi ke kita untuk pengambilan obatnya. Oke. Eh, baik Pak Satri, artinya ini kita apa namanya tuh harus harus apa mulai juga merumuskan artinya kebijakan terkait kesehatan penyakit menular HIV/AIDS. Mungkin nanti ada apa namanya tuh ada ruang tersendiri untuk semua stakeholder terkait ini Iya Pak. bagaimana kita membantu juga rekan-rekan di tenaga kesehatan
supaya nanti apa namanya tuh penyakit HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya itu bisa kita kendalikan ya dalam tanah ini, supaya nanti tidak terlalu banyak penyebaran di Kabupaten Pali ini. Sukses dengan inovasinya. Saya harap inovasi ini tetap berlanjut karena inovasi ini punya manfaat yang luar biasa, terutama dalam kita mengendalikan penyakit menular HIV/AIDS ini. Perlu sekali itu kalau bisa direplikasi di tempat-tempat lain, di puskesmas lain, supaya nanti kita punya semacam early warning system, jadi peringatan dini untuk apa namanya penyebaran penyakit HIV/AIDS ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Satri. Semoga nanti dengan inovasinya bisa memberikan kontribusi manfaat yang baik, terutama bagi pelayanan kesehatan di penyakit menular HIV/AIDS. Baik pemirsa, channel Indahnya Pali itu cerita tentang bagaimana Pak Satrianto berjuang untuk menekan penyebaran virus HIV/AIDS di puskesmas wilayah kerjanya dengan inovasi Gali Odiva yang kemarin juga sudah memenangkan lomba inovasi daerah di 5 besar. Semoga itu terus berlanjut dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Pali, khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.